Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ren Situmorang dengan NPM 1184107 yang melakukan atau ingin mempresentasikan bahan bimbingan internship 2, yaitu mencari referensi jurnal untuk sebagai kuesioner. Yang kedua, tahap-tahap SUS. Jadi sini saya sudah mencari 3 jurnal. Yang pertama ada jurnal yang berjudul Penerapan Metode Layanan UX pada Perancangan UI UX Aplikasi DigiLab Insika versus Windows. Yang kedua itu ada jurnal yang berjudul Rancangan UX Aplikasi Analitik pada Toko Online WAO.sneakers menggunakan aplikasi Figma. Yang ketiga ada Prototype Design User Interface Aplikasi Ibu Siaga menggunakan layanan UX. Oke, di sini saya sudah mencari tiga masalah. Yang pertama itu analisa masalah, yaitu memberikan beberapa kasus yang pernah ada dengan menyimpulkan permasalahan yang muncul dan menyelesaikannya pada penelitian ini. Yang kedua, software editing Figma dapat digunakan untuk merancang tampilan aplikasi analitik. Yang ketiga, apakah implementasi pada aplikasi yang akan dibangun merupakan salah satu sumber dari sarana dalam aktivitas tersebut. Oke. Di sini saya akan masuk ke tahap SUS atau System Usability Scale. Di mana sistem usability scale ini merupakan salah satu alat pengujian usability yang paling populer. SUS ini dikembangkan oleh John Brock pada tahun 1986. Oke. Di mana SUS ini memiliki 10 pertanyaan dan 5 pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dengan SUS ini memiliki skor minimal 0 dan skor maksimal 100. Aturan menghitung SUS. Di sini ada 3 aturan. Yang pertama, setiap pertanyaan bernomor ganjil. Skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor penggunaan dikurangi 1. Yang kedua, setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Yang ketiga, skor SUS didapat dari hasil penjumlahan skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali 2,5. Oke. Cara menghitung SUS. Di mana kita harus membuat kolom Q1 sampai dengan Q10 untuk merupakan nomor pertanyaan dan angkanya adalah jawaban dari si responden. Di sini ada 10 contoh pertanyaan yang saya ambil. Dan di sini ada jawaban skor yang yaitu ada sangat tidak setuju atau STS yang nilainya 1, tidak setuju nilainya 2, ragu-ragu atau RG nilainya 3, setuju nilainya 4, sangat setuju nilainya 5. Oke, di sini saya masuk ke data pengujian hasil SUS. Cara menggunakan sistem usability scale ini, selanjutnya kita bisa menuliskan data hasil dari responden di Excel. Oke. Di sini ada ini datanya. Tapi sebelumnya di sini ada rumus dari penghitungan SUS yang dimana skor rata-rata sama dengan jumlah skor SUS dibagi jumlah responden. Di sini ada saya contohkan atau saya buat 3 responden. Di sini ada kolom Q1 sampai dengan Q10 dan kolom jumlah serta nilai. Di sini ada responden yang pertama menjawab pertanyaan yang nomor 1 itu dengan jawaban skornya dia dengan jawaban skor dia sangat setuju yang berarti nilainya 5 dan gitu seterusnya. Dengan jawaban 4 berarti dia menjawab setuju. Di sini jika sudah terisi semua Q1 sampai Q10, kita akan menjumlahkannya. Di sini ada 34. Nah, jika sudah terdapat hasil dari responden tersebut sudah dijumlahkan, kita akan mengkalikan dengan persyaratan tadi dikalikan 2,5 dan hasilnya 85 ini. Nah, ada sedikit
ada sedikit tambahan, yaitu kesimpulan dari skor SUS, yang dimana skor rata-rata SUS dari banyaknya penelitian adalah 68. Maka jika nilai SUS di atas 68 akan dianggap di atas rata-rata, dan dinilai di bawah 68 di bawah rata-rata. Jika skor yang kita dapat di bawah 68 berarti masih ada masalah pada usability dan butuh perbaikan. Nah, di sini tadi hasilnya yaitu 85. Mungkin ya skor 85 ini termasuk dalam kategori excellent dengan grade B scale. Di sini dia ada posisinya 85. Dan mungkin ini sudah layak lah. Sudah layak. Oke, kita masukkan notepad. Kelemahan dari SOS ini, kita tidak tahu masalah apa yang ada aplikasi kita jika skornya rendah. Jalan satu-satunya adalah untuk mendapatkan masukan. Untuk mengingatkan skor SOS ini adalah melakukan wawancara kepada si responden. Oke, sini ada setiap pertanyaan bernomor ganjil. Skor yang diharapkan adalah 5 atau sangat setuju, dan skor yang tidak diharapkan adalah 1, sangat tidak setuju. Oke, yang kedua, setiap pertanyaan bernomor genap, skor yang diharapkan adalah 1 atau sangat tidak setuju, dan skor yang tidak diharapkan adalah 5, sangat tidak setuju. Mungkin hanya begitu saja untuk bimbingan Rian pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan melalui tutur kata ataupun melalui percakapan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.